Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini saya akan mencoba untuk membuat sebuah video yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk para pencinta bonsai, khususnya juga bagi para pemula seperti saya. Di sini kita tidak berbicara tentang hasil, akan tetapi kita berbicara tentang upaya atau langkah yang harus kita lakukan dalam dunia bonsai tersebut. Nah, hari ini saya akan coba untuk menjelaskan sebuah cara untuk memperbanyak tanaman atau bahan bonsai santigi khususnya. Untuk bahan santigi ini karena sangat rentan dengan kematian, bahkan sekitar 70% itu jika pemula, sekitar 70% itu kemungkinan akan mati. Nah, bagaimana caranya untuk memperbanyak tanaman kita, bahan kita? Berikut akan saya sampaikan sebuah cara yang tentunya mungkin di tempat lain juga sudah Anda pernah simak begitu ya. Di sini ada sebuah cara, yaitu dengan cara stek. Stek itu bukan cangkok ya, stek. Kalau cangkok itu tidak memutus batang ya, tapi kalau stek dia memang memutus batang. Nah, contohnya seperti ini. Untuk bahan santigi karena rawan mati itu perlu kehati-hatian, perlu ketelitian ya. Pada saat melakukan pemotongan atau stek, itu pilih batang yang masih muda dan masih fresh, bukan yang tua ya. Kalau yang tua itu cepat mati dia. Yang tua itu sebaiknya dipilih cara cangkok. Nah, kalau untuk yang muda dan masih fresh itu sebaiknya boleh dilakukan dengan cara stek. Yaitu yang pertama, kita memilih batang ya. Kita memilih cabang yang akan kita stek, itu sesuaikan dengan keinginan kita. Kalau misalnya kita menginginkan yang batang twin atau yang dua, itu kita harus memilihnya. Nah, kemudian baru dipotong ya, langsung dipotong, kemudian dibungkus menggunakan kokopit. Seperti ini. Jadi ini di dalamnya tidak ada akarnya. Ini di dalamnya tidak ada akarnya, tetapi batangnya fresh. Kemudian sisakan sedikit daunnya, jangan dihabiskan semua atau jangan dibiarkan rimbun seperti itu. Kemudian batang atau bagian bawah dari santigi yang sudah dibungkus dengan menggunakan plastik atau sudah diisi kokopit ini direndam terlebih dahulu selama 3 hari. Kemudian setelah direndam dibentuk bulat seperti ini ya. Nanti setelah 3 hari itu diletakkan pada tempatnya seperti ini di wadahnya. Nah, ini sudah kira-kira 5 hari. Ini 5 hari ini ya, daunnya bertahan. Setelah 5 hari lolos, ini 70% akan hidup. Kemudian ini hitungan 1 minggu, ini contohnya, dia akan, daun-daunnya ini akan mulai segar. Nah, itu untuk yang batang fresh yang kita potong. Tetapi kalau batang yang sudah sedikit agak tidak fresh, itu berbahaya sekali. Kemungkinan besar pasti mati. Seperti itu ya. Kemudian ada juga contoh lainnya. Ini juga saya kerjakan dari stek juga. Kemudian ini juga saya kerjakan dari hasil stek, yaitu santigi Sumba ya.
Kemudian ada juga ini. Ini sekitar kurang lebih 1 minggu ya. Ini 1 minggu lebih dikit. Kemudian sudah mulai mengalami, menunjukkan perubahan akan menuju hidup yang lebih baik. Kemudian yang sangat perlu diperhatikan adalah bagaimana batangnya itu segar, selalu segar dan selalu mendapatkan air. Tentunya dilakukan penyiraman yang rutin, karena tanaman itu lebih rentan dari manusia. Manusia itu 1 hari tidak mandi mungkin tidak mati, atau 1 hari tidak minum tidak mati. Tetapi kalau tumbuhan 1 hari itu udah langsung layu seperti Nah kemudian pada saat penanaman usahakan batang ini tidak bergerak. Kalau dia ditanam dalam bentuk memanjang seperti ini tidak masalah. Tetapi kalau dia bulat, usahakan diikat ke samping atau dari bawah, diikat di dalamnya. Itu batangnya tidak boleh bergerak, karena akar santigi itu sangat rawan putus, terutama yang akar yang masih kecil, yang warnanya merah, yang warnanya putih itu rawan putus biasanya. Nah begitu juga akar yang sudah tua pun cepat patah. Jadi risiko dari kepatahan itu mengakibatkan mati pada bagian batangnya atau cabangnya, ataupun juga ranting atau anak ranting atau cucu rantingnya. Kurang lebih seperti itu. Tapi mohon maaf jika ada teman-teman para penghobi bonsai di sekeliling saya yang kebetulan melihat video saya, mohon jangan tertawa. Sekalipun saya adalah seorang pemula, akan tetapi hingga saat ini saya masih bisa menekuni, merawat tanaman saya meskipun tanpa hasil. Itu sudah merupakan ciri seorang penghobi. Jadi sesama penghobi tidak boleh saling mengganggu demikian. Hari ini saya hanya berbagi ilmu, berbagi pengalaman saya, tentunya bukan hasil saya, karena tidak ada hasil yang bisa saya bagikan selain informasi. Karena informasi ini belum tentu bisa Anda dapatkan di tempat lain. Misalnya di tempat senior Anda seperti itu, belum tentu dia punya waktu untuk meluangkan, menjelaskan secara detail bagaimana perbonsaian itu. Jadi dengan melihat video saya, semoga kita semua, khususnya para pemula, para penghobi, mendapat penjelasan. Salam satu hobi, salam damai.